Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Edu Talk, Educate with Pride. Episode pertama ini kita akan membahas seputar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Oke, mungkin sebelum kita beranjak ke sana, ada baiknya kita saling mengenal. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oke, pembicara kita pada kesempatan kali ini adalah Ibu Dr. Sururin MAG. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Halo Ibu. Halo. Bagaimana Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Ibu kedepannya bisa selalu sehat dan bisa selalu energik ya, agar kita bisa terus berkolaborasi dalam setiap kegiatan. Oke Ibu, saya ingin bertanya Ibu. Nah, di dalam kondisi pandemik COVID-19 ini, kegiatan Ibu selain menjadi dekan FITK, apakah Ibu ada kegiatan lain atau Ibu juga aktif di beberapa lembaga atau organisasi tertentu? Oke. Alhamdulillah selain saya menjadi dosen, tugas utama kami adalah dosen FITK UIN Jakarta, kemudian mendapatkan tugas tambahan sebagai dekan FITK UIN Jakarta tahun 2019 sampai sekarang, insya Allah sampai tahun 2023. Selain sebagai dosen, kami juga aktif di organisasi kemasyarakatan karena kami mempunyai tugas Tridharma perguruan tinggi. Jadi pengabdian pada masyarakat, terutama kami banyak terlibat di ormas, yaitu saya menjadi Dewan Pakar di pimpinan pusat Muslimat NU. Kemudian saya juga menjadi ketua 1 untuk Himpunan Dakwah dan Majelis Taklim Muslimat NU Pusat. Selain itu baru saja pada minggu kemarin kami diberi amanah untuk menjadi ketua Fordetak Forum Dekan Tarbiyah PTKI seluruh Indonesia, dan selain itu kami juga menjadi asesor BAN-PT khususnya untuk akreditasi institusi. Itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sebagai bentuk Tridharma perguruan tinggi. Wah, ini luar biasa ya kegiatan Ibu ini. Selain menjadi dekan FITK, Ibu juga ternyata aktif juga di beberapa lembaga dan organisasi ya Ibu. Pertanyaan selanjutnya Bu, saya ingin bertanya nih Bu. Kita sering dengar di mahasiswa ini sering ada pembicaraan ya, atau juga sering dibawa ketika membahas tarbiyah. Tarbiyah ini adalah fakultas tertua, tarbiyah ini adalah fakultas terbesar gitu kan. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, kalau misalkan boleh juga teman-teman tahu nih ya, atau ntar bakal ada mahasiswa baru yang ingin melihat ini, kenapa fakultas tarbiyah ini dikatakan fakultas terbesar dan fakultas terbanyak? Apakah bisa diceritakan sedikit tentang sejarahnya ini? Oke, baik. Kalau dikatakan tertua memang betul, tapi kalau dikatakan tertua kan kayaknya tua. Jadi seringkali teman-teman bilangnya jangan tertua Bu, tapi fakultas pelopor, fakultas pertama. Nah itu kan beda ya dengan fakultas tertua. Kalau tertua kayaknya gimana? Memang betul fakultas tarbiyah adalah fakultas yang pelopor, fakultas yang pertama ada di UIN Jakarta. Dulu namanya ADIA. Jadi tahun 57, 1 Juni 1957 itu terbentuk ADIA. Jadi Akademi Kedinasan Agama Islam. Kemudian itu beralih menjadi YIN, kemudian tahun 2002 menjadi UIN. Jadi memang betul kalau Fakultas Tarbiyah dikatakan fakultas yang pelopor yang pertama kali dan juga fakultas dengan paling banyak jumlah mahasiswa serta program studinya. Betul, dikatakan terbanyak karena memang saat ini jumlah mahasiswa kami sekitar 5.600 mahasiswa dengan 16 program studi ditambah 1 program studi baru PPG, maka ada existing ada 17 program studi. 17 program studi.
Berarti lumayan banyak ya, dan sangat banyak ya, paling Betul, banyak ya, paling banyak di UIN Jakarta. Mungkin kita patut bangga sebagai mahasiswa FITK karena kita juga selain pelopor pertama, ya, kita juga dengan masa terbesar, kita juga dengan kualitas juga yang lumayan bagus Ibu ya, kualitas yang lumayan bagus. Saya juga ingin bertanya lagi, Bu. Saya dengar perjalanan tarbiyah ini dari sebelumnya itu ya, saya mendengar ada jurusan yang dulunya ada sekarang tidak ada, dan yang dulunya tidak ada sekarang diadakan. Nah, kira-kira itu kenapa bisa terjadi, Ibu? Oke. Kita mengikuti pedoman yang ada, kita mengikuti nomenklatur yang ada, kita mengikuti peraturan yang ada. Jadi praktis apa yang kita jalankan di sini mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Pada saat itu memang untuk program studi khususnya terkait dengan program studi umum itu ditiadakan. Sampai kemudian muncul istilah tadris yang kemudian dimunculkan lagi gitu. Karena apa? Karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan program studi yang dulunya ada, kemudian ditiadakan, akhirnya diadakan lagi. Di antaranya misalnya ya program studi bahasa Indonesia, program studi IPS dengan nama tadris ya, IPS atau IPA. IPA itu ada fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Jadi kenapa ada dan tidak ada kemudian muncul kembali, ini disesuaikan dengan peraturan yang ada. Andaikan itu tidak ada pun juga karena mengikuti aturan yang ada. Bukan karena langsung ditiadakan gitu, enggak, tapi sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu. Jadi ada beberapa prodi yang kemudian dihidupkan kembali, ada kembali gitu. Seperti itu. Berarti FITK ini merelevansikan dengan kehidupan masyarakat ya, apa yang dibutuhkan masyarakat. Sesuai dengan aturan yang ada dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada. Alhamdulillah, berarti memang sesuai ya Bu ya. Kan kita tadi ya sesuai dengan pembicaraan tadi bahwa FITK ini kan terbesar, terus juga mahasiswanya terbanyak gitu ya Bu. Nah, kira-kira ya Bu, gedung FITK ini ya, itu ada berapa gedung? Kalau dilihat dari lokasinya itu ada 2 gedung. Yang pertama di kampus 1 yang sekarang ini kita melakukan kegiatan ini di kampus 1 di Ciputat, kampus 1 di Ciputat, Jalan Insinyur Juanda nomor 95. Kemudian kampus 2 itu di kampus PPG yang ada di Bojongsari Sawangan. Alhamdulillah FITK mendapatkan fasilitas gedung PPG 9 lantai dan masih ada beberapa bangunan lagi yang akan kita dirikan di sana. Karena diharapkan di sana tidak hanya gedung 9 lantai, akan tetapi juga ada asrama, ada auditorium, dan mohon doa restunya saat ini kita sedang membangun masjid di kampus PPG. Jadi ada 2 gedung yang kita gunakan untuk perkuliahan. Di kampus 1, 7 lantai, ini semua gedung dipergunakan untuk Fakultas Tarbiyah, dan juga di kampus 2, yaitu di kampus PPG Bojongsari. PPG Bojongsari, berarti di 2 gedung ini kita maksimalkan tentang pembelajaran ya Bu ya. Nah, kalau boleh tahu juga Ibu, mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya Bu, PPG program studi profesional, program ya. Jadi pendidikan profesi guru. Iya, pendidikan profesional guru itu seperti apa Ibu? Oke, baik. Saya akan sedikit memperkenalkan PPG ya. Pendidikan profesi guru atau yang kita singkat dengan PPG merupakan pendidikan lanjutan untuk menjadi guru profesional. Jadi saat ini sudah ada peraturannya bahwa untuk menjadi guru profesional harus mengambil 1 program khusus, yaitu pendidikan profesi guru. Nah, ini berlangsung selama 1 tahun, biasanya 2 semester. Saat ini ada 2 model, yaitu PPG dalam jabatan dan prajabatan. PPG dalam jabatan itu diperuntukkan untuk guru-guru yang belum mengikuti pendidikan profesi guru, maka mereka diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk mengikuti pendidikan profesi guru yang kita sebut PPG dalam jabatan. Nah, ada lagi PPD prajabatan. Nah, inilah nanti diharapkan semua alumni Fakultas Tarbiyah bisa mengikuti 1 program khusus untuk mengambil sertifikat profesi, yaitu pendidikan profesi guru. Kalau kita kembali kepada KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka untuk sarjana itu adalah level 6. Akan tetapi kalau untuk profesi itu level 7.
karena di situ akan diberikan pendidikan khusus terutama untuk pelatihan-pelatihan ya, peningkatan skill. Jadi tidak hanya kapasitas keilmuan tapi juga skill terkait dengan pedagogiknya. Ada 1 tahun kalau menurut program yang ada untuk PPG itu harusnya 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun inilah mereka akan mengikuti pendidikan profesi guru sehingga lulusannya akan mendapatkan sertifikat profesi guru. Jadi selain mereka memiliki sarjana pendidikan ketika lulus di program studi, kemudian lanjut 1 tahun lagi untuk mengambil profesi di pendidikan profesi guru sehingga mereka sudah punya sertifikat, sudah berhak untuk melakukan pengajaran atau menjadi seorang guru. Itu yang dirancang kenapa harus ada PPG dan apa fungsi dari PPG. Berarti program profesi guru ini adalah tindak lanjut ya Bu ya untuk menjadi guru profesional ya Bu. Betul, seperti itu. Sebagaimana kalau kita kebetulan kita punya 2 fakultas, 12 fakultas di UIN Jakarta. Untuk di Fakultas Ilmu Kesehatan ada profesi nurse, profesi apoteker. Kalau di Fakultas Kedokteran juga ada profesi dokter. Mereka harus mengambil program profesi 1 tahun yang kalau kita kembali kepada KKNI maka itu masuk di dalam level 7. Jadi untuk memperkuat, untuk mengembangkan profesionalitas dari orang yang akan menjadi guru. Yaitu PPG. Wah, menarik sekali ya pembicaraan kali ini tentang Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ya mungkin tadi ya harapan Ibu juga sangat besar untuk mahasiswa, apalagi tadi Ibu terus mengusahakan dosen-dosen terbaik untuk FITK. Mudah-mudahan bisa terus berjalan dan kita terus bagus dan terus baik ke depannya. Oke, mungkin Bu, sebelum penutup saya minta closing statement dari Ibu tentang harapan Ibu ke depan untuk mahasiswa tarbiyah khususnya dan secara umum untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Oke, mahasiswa sebagai generasi masa depan bangsa, apalagi kita di dalam dunia pendidikan, diharapkan fakultas pendidikan atau fakultas tarbiyah ini bisa menghasilkan dosen, guru-guru ya, menjadi guru atau seorang pendidik yang memang benar-benar nanti bisa menghasilkan generasi masa depan bangsa. Fakultas pendidikan merupakan fakultas yang sangat strategis karena mereka tidak hanya dituntut untuk bisa transfer knowledge, tapi juga dituntut untuk membentuk karakter. Membentuk karakter inilah yang saya kira menjadi satu tugas utama, tugas yang mulia yang harus dilakukan oleh seorang guru atau seorang pendidik. Dan Fakultas Tarbiyah mengambil tugas itu. Artinya itu menjadi tugas utama dari Fakultas Tarbiyah, menyiapkan calon-calon pendidik, calon-calon guru yang bisa menyiapkan generasi masa depan bangsa pada masa yang akan datang. Dan saat ini di masa pandemi COVID-19 ini semoga segera berlalu, karena saya yakin kita masih membutuhkan guru. Guru tidak akan tergantikan dengan kemajuan teknologi, informasi maupun komunikasi. Karena lagi-lagi pendidikan tidak hanya transfer knowledge, tapi juga penanaman nilai-nilai, mentransfer budaya, tradisi dan sebagainya. Dan itu ada dibutuhkan guru yang kompeten. Tidak hanya kompeten dalam bidang keilmuannya, tapi juga mempunyai kompetensi personal dan sosial yang baik. Apalagi untuk di Fakultas Tarbiyah ada kekhususan, yaitu mampu mengintegrasikan keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Sehingga selain kemampuan secara umum juga mempunyai spiritual yang bagus. Jadi tidak hanya mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum, tapi juga ilmu pengetahuan dalam bidang agama, serta mempunyai kepribadian yang baik, kepribadian sebagai seorang Islam yang betul-betul kalau kita menginginkannya kan idealnya menjadi insan kamil gitu ya. Saya kira itu tambahan dari kami untuk terakhir closing statement. Dan saya ucapkan selamat kepada saudara semua yang menjadi mahasiswa FITK UIN Jakarta. Terus belajar dengan serius, insya Allah ilmunya manfaat dan berkah. Kemanfaatan dan keberkahan ilmu inilah yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Tidak hanya kemampuan dalam hal kognitif, tapi juga kemampuan dalam hal afektif dan psikomotor, kemampuan dalam hal relasi kita dengan sesama. Saya kira itu. Terima kasih.
Terima kasih banyak Ibu. Ya tadi sudah dijelaskan secara besar ya. Kemudian keberkahan ya Bu, Iya, ada betul. keberkahan dan kemanfaatan. Oke teman-teman, mungkin kita sudah cukup lama ya berbicara dengan Bu Sururin ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sedikit keilmuan ya, apalagi sedikit tentang kita baru mengenal fakultas, sedikit ya. fakultas tarbiyah. Ya. Tapi harapan besar saya bisa lebih mengenal lebih luas lagi tentang tarbiyah. Entah nanti di kampus atau bisa nanti di websitenya juga ada ya Bu ya. Betul. Semua informasi sudah ada di website, Sudah di website. tinggal kita melengkapi aja. Nah, itulah pembincangan kita dengan Ibu Sururin ya, selaku Dekan FITK. Mungkin sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila saya, Haikal Ramadan sebagai host ada salah, dan kru juga apabila ada kesalahan dalam video ini. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya minta dilebihkan oleh teman-teman ya, dari komenannya atau mungkin dari like-nya dan subscribe-nya. Ya, kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya, yang mudah-mudahan episode selanjutnya ini akan membahas hal-hal yang lebih bagus lagi dan lebih luar biasa lagi ya Ibu ya. Oke, saya Haikal Ramadan sebagai host dan segenap kru pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast EduTalk, Educate with Pride. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.